melihat kenyataan bahwa anggaran PU di tahun depan ini katanya juga terjadi pemotongan, Mas. Gimana? Ya, Persoalan ini? anggaran yang sedikit bukan berarti hambatan bagi kita untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Meskipun infrastruktur ini identik dengan investasi atau kebutuhan anggaran, tetapi kita mencoba memaksimalkan sumber daya yang ada. Hari ini kita punya sumber daya manusia, punya dukungan masyarakat, modal sosial masyarakat yang cukup tinggi. Nah, ini tantangan kita bagaimana dengan anggaran terbatas juga menggerakkan keterlibatan masyarakat setidaknya dalam pemeliharaan infrastruktur terbangun yang dalam tingkat yang paling rendah lah, membersihkan saluran secara gotong royong, kemudian perbaikan sederhana kecil yang hari ini sudah mulai tumbuh di masyarakat kita. Saya minggu-minggu ini banyak dilapori oleh kepala desa yang warganya siap untuk bergotong royong melakukan penambalan jalan. Nah, hal-hal seperti itu saya rasa bagian dari kesadaran masyarakat kita untuk mengambil peran, tidak melihat keterbatasan yang ada di kami, masyarakat mengambil peran secara swadaya melakukan perbaikan. Tentunya kami tetap mendampingi secara teknis dan kami juga mensupport, misalnya kami punya tenaganya yang ada sehingga masyarakat punya materialnya kurang apa ya kita padukan, kita kolaborasikan antara sumber daya yang kita miliki dan sumber daya masyarakat secara swadaya yang ada di masyarakat. Tahun depan DPU dapat dana berapa, Mas? Ya, ini anggarannya memang lebih rendah daripada tahun ini. Ya, kisarannya di angka 70 miliar. Enggak sampai 100. Enggak sampai 100. Berarti turun berapa, Mas, sekarang? Turun Tahun ini 115. 30%. Turun 30%. Turunnya 30%. Ya. Dengan Tahun 2025. Tetapi dengan 2024, dengan 2023 ya 60%. ini tersisa 40% saja. Mas, hanya tersisa 40%, terus nanti skala prioritas yang mau digarap di 2026 gimana? Bersama dengan Bapeda, Badan Perencanaan Daerah, kami sudah menyusun ruas jalan prioritas per kecamatan. Nah, ini yang juga harus dipahami oleh masyarakat. Dengan keterbatasan yang ada, tentunya kami tidak bisa menangani seluruh ruas jalan yang ada. Maka kami menyusun ruas prioritas. Ruas prioritas itu jalan yang lalu lintas hariannya itu paling tinggi. Ya, kita prioritaskan dari yang paling tinggi. Lalu lintas harian paling tinggi artinya yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, jalan antar kecamatan. Kami sudah menyusun indikatornya, menyusun datanya. Hari ini sudah tersusun ruas jalan prioritas per masing-masing kecamatan. Nah, itu tentunya yang akan kami prioritaskan dalam pemeliharaan jalan pada tahun 2026, sehingga mohon maaf kalau kemudian kecepatan pelayanan kami berkurang karena tadi anggaran terbatas, tentunya prioritas harus kita lakukan. Artinya tahun depan lebih pada prioritas di 15 jalan kecamatan ya? Ya, ruas jalan antar kecamatan yang tentunya digunakan lebih banyak orang daripada misalnya jalan antar desa, antar dusun. Ini kan prioritasnya yang antar kecamatan, ini paling banyak dilalui oleh masyarakat kita. Tertinggi di mana, Mas? Lalu lintas harian yang tertinggi untuk jalan kabupaten, LHR tertinggi di mana, Mas? LHR yang termasuk ini Paket Silomertoket tertinggi yang tinggi. Tadi Silomertoket Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid, ya jalan kota. Nah, itu Ketinggian Kalianget, itu Ketinggian Kalianget itu sudah bukan jalan kabupaten. Yang Abdurrahman Wahid, semangat ini downgrade Argopeni yang Argopeni sampai Kalianget itu yang insya Allah nanti sebelum Lebaran juga sudah menjadi prioritas kita untuk ditangani. Karena itu bagian dari jalur mudik, jalur pariwisata kita, maka insya Allah termasuk bagian dari target kita sebelum Lebaran adalah ruas jalan Abdurrahman Wahid tadi di Kalianget, kemudian Lingkar Utara, Lingkar Selatan, targetnya sebelum Lebaran 2026 selesai.